Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, orang-orang di pasar mulai membicarakan sesuatu yang aneh. Ada sekelompok orang asing yang baru saja tiba di kota. Mereka tidak membawa barang dagangan, tidak juga mencari pekerjaan. Namun mereka datang dengan satu tujuan, berdebat. Orang-orang itu dikenal sebagai para filsuf pengembara. Mereka telah berkeliling dari satu kota ke kota lain, Damaskus, Kairo, Basra. Di setiap tempat yang mereka datangi, mereka selalu melakukan hal yang sama, menantang para ulama, menantang para cendekiawan dengan satu pertanyaan sederhana. Jika Tuhan benar-benar ada, buktikan kepada kami. Banyak orang mencoba menjawab, namun para filsuf itu sangat pandai berdebat. Mereka memutar logika, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan pada akhirnya banyak orang tidak mampu menjawab mereka. Kabar tentang kemenangan mereka menyebar dengan cepat. Sebagian orang menganggap mereka jenius, sebagian lagi menganggap mereka sombong. Namun satu hal yang pasti, kedatangan mereka selalu membuat sebuah kota gelisah. Dan sekarang mereka tiba di Baghdad. Tidak butuh waktu lama sampai kabar itu sampai ke istana. Para ulama mulai berdiskusi. Para pejabat mulai khawatir jika para filsuf itu terus berdebat dengan orang-orang di kota dan tidak ada yang bisa menjawab mereka, maka banyak orang mungkin akan mulai ragu. Akhirnya kabar itu sampai kepada sang khalifah. Ia mendengarkan laporan para penasehatnya dengan serius. Katakan lagi, kata sang khalifah. Mereka menantang siapa saja. Ya tuanku, jawab seorang penasehat. Mereka berkata, siapapun yang percaya kepada Tuhan boleh datang dan membuktikannya. Sang khalifah terdiam. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, apakah tidak ada ulama yang berani menjawab mereka? Para penasehat saling berpandangan, tidak ada yang menjawab. Suasana ruangan menjadi sunyi. Hingga akhirnya salah satu penasehat berkata, mungkin ada satu orang yang bisa mencoba. Siapa? Penasehat itu menjawab, Abu Nawas. Tidak lama kemudian, seorang utusan istana pergi mencari Abu Nawas. Saat itu, Abu Nawas sedang duduk santai di sebuah kedai kecil di pinggir pasar. Di depannya hanya ada secangkir teh hangat. Ketika utusan istana datang dan menyampaikan pesan khalifah, Abu Nawas hanya tersenyum. Perdebatan, katanya. Utusan itu mengangguk. Mereka adalah para filsuf terkenal. Mereka sudah memenangkan banyak perdebatan. Abu Nawas meminum tehnya dengan tenang. Lalu ia berkata, baiklah, katakan pada khalifah, aku akan datang. Kabar tentang perdebatan besar itu menyebar dengan sangat cepat di seluruh Baghdad. Di pasar, di kedai kopi, di masjid, bahkan di rumah-rumah para pedagang. Semua orang membicarakan hal yang sama. Para filsuf yang tidak percaya kepada Tuhan akan berdebat dengan Abu Nawas. Sebagian orang merasa khawatir. Mereka pernah mendengar cerita tentang para filsuf itu. Konon mereka sangat pandai memainkan kata-kata. Mereka bisa memutar sebuah pertanyaan menjadi 10 pertanyaan lain. Dan seringkali orang yang mereka ajak berdebat akhirnya kehabisan jawaban. Namun sebagian orang lainnya justru merasa penasaran karena mereka juga mengenal Abu Nawas, seorang lelaki yang terkenal karena kecerdasannya. Seorang lelaki yang sering membuat orang-orang yang merasa paling pintar sekalipun akhirnya terdiam, dan hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Sejak pagi, aula besar di istana khalifah sudah dipenuhi oleh orang-orang. Para ulama duduk di bagian depan. Para pejabat istana berdiri di samping. Rakyat biasa memenuhi bagian belakang ruangan. Semua ingin menyaksikan perdebatan itu dengan mata mereka sendiri. Namun satu hal yang membuat semua orang heran. Abu Nawas belum datang. Para filsuf sudah berada di aula sejak pagi. Mereka berdiri dengan wajah tenang. Beberapa di antara mereka terlihat tersenyum kecil, seolah-olah mereka sudah tahu bagaimana perdebatan ini akan berakhir. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya tajam, matanya penuh percaya diri. Ia telah memenangkan puluhan perdebatan di berbagai kota, dan ia percaya perdebatan hari ini tidak akan berbeda.
Ketika waktu semakin siang, namun Abu Nawas masih belum muncul. Pemimpin filsuf itu akhirnya berbicara dengan suara yang cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. Apakah orang yang akan berdebat dengan kami takut datang? Beberapa orang di ruangan itu mulai gelisah, namun para filsuf lainnya justru tertawa kecil. Salah satu dari mereka berkata, "Mungkin dia sedang mencari buku untuk menjawab pertanyaan kami." Yang lain menambahkan, "Atau mungkin dia sudah sadar bahwa tidak ada yang bisa membuktikan Tuhan." Beberapa orang di ruangan itu mulai merasa marah, namun mereka tetap diam, karena mereka tahu perdebatan itu belum dimulai. Waktu terus berjalan. Sinar matahari mulai masuk melalui jendela-jendela besar istana. Dan tepat ketika banyak orang mulai berpikir bahwa Abu Nawas mungkin tidak akan datang, pintu aula tiba-tiba terbuka. Semua kepala langsung menoleh ke arah pintu. Seorang lelaki masuk dengan langkah santai. Pakaiannya sederhana, tidak ada tanda kemewahan. Namun wajahnya terlihat sangat tenang. Ia berjalan perlahan melewati kerumunan orang, lalu berhenti di tengah aula. Abu Nawas akhirnya datang. Namun sebelum siapapun sempat berbicara, pemimpin para filsuf langsung berkata dengan nada tajam, "Kau membuat kami menunggu sangat lama. Apakah ini cara orang berilmu menghargai lawannya?" Semua mata langsung tertuju pada Abu Nawas. Namun Abu Nawas tidak terlihat terganggu sedikit pun. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara santai, "Aku minta maaf, tadi aku melihat sesuatu yang sangat aneh di sungai." Para filsuf saling berpandangan. Pemimpin mereka mengerutkan kening. "Aneh," katanya. "Apa yang kau maksud?" Abu Nawas mengangguk pelan. Lalu ia mulai bercerita. "Tadi pagi aku berjalan melewati sungai di dekat kota. Di sana aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Beberapa orang di ruangan mulai saling berbisik. Mereka tidak mengerti apa hubungan cerita ini dengan perdebatan. Namun Abu Nawas melanjutkan ceritanya dengan tenang. "Aku melihat sebuah pohon besar tumbang ke dalam sungai. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi beberapa saat kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Para filsuf mulai memperhatikan. Apa yang terjadi?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas berkata, "Pohon itu tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian." Beberapa orang mulai tertawa kecil, namun Abu Nawas melanjutkan. "Lalu potongan-potongan kayu itu tersusun sendiri. Tiba-tiba muncul paku, tali muncul, dan perlahan-lahan semua potongan kayu itu berubah menjadi sebuah kapal." Sekarang para filsuf tidak bisa menahan diri lagi. Mereka tertawa keras. Salah satu dari mereka bahkan memegang perutnya karena terlalu keras tertawa. Pemimpin mereka akhirnya berkata, "Itu cerita paling konyol yang pernah kami dengar. Bagaimana mungkin kapal bisa tercipta sendiri? Semua orang tahu kapal dibuat oleh tukang kayu." Beberapa orang di ruangan ikut tertawa. Namun Abu Nawas hanya berdiri dengan wajah tenang. Setelah tawa para filsuf mulai reda, Abu Nawas akhirnya berbicara lagi. "Jadi kalian tidak percaya bahwa kapal bisa tercipta sendiri?" Pemimpin filsuf itu menjawab dengan cepat, "Tentu saja tidak. Kapal adalah benda yang rumit. Harus ada seseorang yang membuatnya." Abu Nawas mengangguk. "Menarik." Lalu ia menunjuk ke arah jendela istana. Di luar jendela terlihat langit yang luas. Burung-burung terbang, awan bergerak perlahan, lalu Abu Nawas berkata dengan tenang, "Jika sebuah kapal yang sederhana saja tidak mungkin tercipta sendiri, mengapa kalian percaya bahwa alam semesta yang jauh lebih rumit bisa tercipta tanpa pencipta?" Ruangan itu langsung sunyi. Para filsuf yang tadi tertawa sekarang saling berpandangan. Beberapa orang di ruangan mulai berbisik. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Kapal memiliki bentuk, memiliki tujuan, memiliki bagian-bagian yang tersusun dengan rapi. Dan kalian berkata semua itu membutuhkan pembuat." Lalu ia mengangkat tangannya sedikit. "Langit memiliki bintang, bumi memiliki kehidupan, tubuh manusia memiliki jutaan bagian yang bekerja dengan sempurna. Namun kalian berkata semua itu terjadi tanpa pencipta?" Tidak ada yang tertawa sekarang.
Pemimpin para filsuf terlihat sedikit terganggu. Namun ia belum menyerah. Ia berkata dengan nada lebih serius, "Perbandinganmu tidak tepat. Kapalku adalah benda yang dibuat manusia. Alam semesta mungkin terbentuk secara alami." Beberapa filsuf lainnya mengangguk setuju. Namun Abu Nawas hanya tersenyum kecil. "Baik," katanya. "Kalau begitu kita akan berbicara tentang hal lain." Ia memandang para filsuf itu satu persatu, lalu berkata, "Kalian berkata bahwa kalian hanya percaya pada sesuatu yang bisa kalian lihat." Pemimpin mereka mengangguk. "Benar, kami percaya pada bukti." Abu Nawas tersenyum lagi. "Bagus, karena aku punya beberapa pertanyaan untuk kalian." Ruangan kembali menjadi sangat sunyi. Semua orang tahu perdebatan sebenarnya baru saja dimulai. Suasana di aula istana berubah. Tadi penuh tawa, sekarang mulai dipenuhi keheningan. Semua orang bisa merasakan bahwa arah perdebatan mulai berubah. Abu Nawas berdiri dengan tenang di tengah ruangan. Ia tidak terburu-buru, ia tidak meninggikan suara, namun justru itu yang membuat suasana semakin tegang. Ia memandang para filsuf itu satu persatu, lalu berkata dengan pelan, "Sekarang aku yang akan bertanya." Pemimpin para filsuf menyilangkan tangannya. Ia mencoba tetap terlihat tenang. "Silakan," katanya. "Kami tidak takut pada pertanyaan." Abu Nawas tersenyum tipis. "Bagus, karena pertanyaanku sangat sederhana." Abu Nawas bertanya, "Apakah kalian semua memiliki mata?" Para filsuf terlihat sedikit heran, namun mereka tetap menjawab, "Tentu saja." Abu Nawas mengangguk. "Baik, sekarang jawab ini. Bisakah mata kalian melihat dirinya sendiri tanpa bantuan apapun?" Beberapa filsuf langsung terdiam. Sebagian mencoba berpikir, namun akhirnya salah satu dari mereka berkata, "Tidak." Abu Nawas melanjutkan, "Jadi mata kalian tidak bisa melihat dirinya sendiri?" "Ya, namun kalian tetap yakin bahwa mata kalian ada?" Pemimpin mereka menjawab, "Tentu saja, itu jelas." Abu Nawas tersenyum sedikit lebih lebar. "Menarik. Kalian percaya pada sesuatu yang tidak bisa kalian lihat secara langsung, namun kalian tahu itu ada." Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun tajam, "Lalu mengapa ketika berbicara tentang Tuhan, kalian menolak keberadaannya hanya karena tidak bisa melihatnya?" Ruangan itu langsung sunyi, tidak ada yang menjawab. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia melangkah sedikit ke depan. "Baik, kita lanjut." Ia menunjuk ke arah salah satu jendela yang terbuka. Angin masuk perlahan ke dalam aula. Tirai bergerak pelan. "Apakah kalian percaya angin itu ada?" Para filsuf menjawab serempak, "Tentu." Abu Nawas bertanya lagi, "Bisakah kalian melihat angin?" "Tidak." "Lalu bagaimana kalian tahu angin itu ada?" Salah satu filsuf menjawab, "Kami merasakannya." Abu Nawas mengangguk. "Jadi kalian percaya pada sesuatu yang tidak terlihat karena kalian bisa merasakan dampaknya." Ia lalu memandang seluruh ruangan. Begitu juga dengan Tuhan. Kita tidak melihatnya, namun kita melihat tanda-tandanya di mana-mana. Ia menunjuk ke arah langit di luar jendela. Siang dan malam, pergantian musim, kehidupan yang terus berjalan, semua itu adalah tanda. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mendekati salah satu filsuf, lalu berkata, "Sekarang coba lihat tubuhmu sendiri. Jantungmu berdetak tanpa kau perintahkan. Paru-parumu bernapas tanpa kau pikirkan. Darah mengalir tanpa kau sadari." Ia menatap langsung ke mata filsuf itu. "Apakah kau mengatur semua itu?" Filsuf itu menggeleng pelan. Abu Nawas melanjutkan, "Jika tubuhmu saja berjalan dengan sistem yang begitu sempurna, apakah masuk akal jika semua itu terjadi tanpa perancang?" Beberapa orang di ruangan mulai mengangguk pelan. Abu Nawas kembali berdiri di tengah aula. "Sekarang lihat dunia di sekitar kita. Matahari terbit setiap hari, tidak pernah terlambat, tidak pernah lupa. Bulan bergerak pada waktunya. Bintang-bintang berada di tempatnya." Ia mengangkat tangannya sedikit.
Jika satu saja dari semua itu berubah, kehidupan akan hancur. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara lebih dalam, "Apakah kalian benar-benar percaya bahwa semua keteraturan ini terjadi secara kebetulan?" Para filsuf mulai saling berpandangan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak langsung menjawab. Biasanya mereka cepat, biasanya mereka punya banyak kata. Namun sekarang, mereka mulai berhati-hati. Pemimpin mereka akhirnya berkata, "Semua itu bisa dijelaskan dengan hukum alam." Beberapa filsuf lainnya mengangguk cepat, seolah-olah mereka menemukan pijakan. Namun Abu Nawas tersenyum. "Baik, kalau begitu kita bicara tentang hukum alam." Abu Nawas berkata, "Kalian mengatakan bahwa alam ini berjalan berdasarkan hukum, benar?" "Ya." "Lalu aku ingin bertanya, apakah hukum bisa ada tanpa pembuat?" Para filsuf terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Di kota ini ada hukum. Hukum itu dibuat oleh manusia. Tanpa pembuat tidak ada hukum." Ia menatap mereka dengan tajam. "Jadi jika kalian percaya bahwa alam ini memiliki hukum, siapa yang membuat hukum itu?" Ruangan kembali sunyi. Pemimpin para filsuf mulai terlihat gelisah. Ia mencoba menjawab, "Mungkin hukum itu memang sudah ada sejak awal." Abu Nawas langsung menanggapi, "Menarik. Jadi kalian percaya bahwa sesuatu bisa ada begitu saja tanpa sebab?" Pemimpin itu terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Jika kalian menerima bahwa hukum bisa ada tanpa sebab, maka seharusnya kalian juga bisa menerima bahwa Tuhan ada tanpa sebab." Beberapa orang di ruangan mulai berbisik. Logika itu terasa seperti membalik semua yang mereka yakini. Sekarang suasana benar-benar berubah. Tadi para filsuf yang menguasai ruangan. Sekarang mereka mulai tertekan. Abu Nawas tidak meninggikan suara. Namun setiap kalimatnya seperti menekan perlahan. Ia berkata pelan, "Masalahnya bukan karena kalian tidak punya bukti. Masalahnya, kalian tidak mau menerima kemungkinan." Ruangan menjadi sangat sunyi, namun ini bukan keheningan biasa. Ini adalah keheningan yang muncul ketika seseorang mulai meragukan keyakinannya sendiri. Beberapa filsuf mulai menunduk, beberapa lainnya terlihat berpikir keras. Dan untuk pertama kalinya, pemimpin mereka tidak langsung berbicara. Abu Nawas akhirnya mundur satu langkah. Ia tidak terlihat seperti orang yang ingin menang. Ia hanya terlihat seperti seseorang yang ingin orang lain berpikir. Lalu ia berkata pelan, "Perdebatan ini bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang mau jujur dengan pikirannya sendiri." Aula istana kini tidak lagi sama. Tidak ada tawa, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah keheningan yang berat. Semua orang menatap ke arah yang sama, Abu Nawas. Dan di sisi lain, para filsuf yang tadi begitu percaya diri sekarang mulai terlihat berbeda. Mereka tidak lagi santai, tidak lagi tersenyum. Dan untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, mereka terlihat berhati-hati. Namun perdebatan belum selesai. Masih ada satu pertanyaan. Satu pertanyaan yang selama ini sering digunakan untuk menjatuhkan lawan. Pemimpin para filsuf menarik napas panjang. Lalu ia melangkah ke depan. Matanya menatap langsung ke arah Abu Nawas. Dan dengan suara yang tegas ia berkata, "Baik, sekarang aku yang akan bertanya." Seluruh ruangan kembali tegang. Semua orang tahu pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang telah mereka gunakan di banyak kota. Dan seringkali tidak ada yang mampu menjawabnya. Pemimpin itu berkata perlahan, "Jika Tuhan menciptakan segala sesuatu, maka siapa yang menciptakan Tuhan?" Beberapa orang di ruangan langsung menahan napas. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun jawabannya tidak pernah mudah. Beberapa ulama yang hadir di ruangan itu bahkan terlihat khawatir karena mereka tahu banyak orang gagal menjawab pertanyaan itu. Dan sekarang semua mata tertuju pada satu orang, Abu Nawas. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alih-alih terlihat berpikir keras, Abu Nawas justru tersenyum. Senyum yang tenang,
Senyum yang seolah-olah pertanyaan itu tidak berat sama sekali. Ia bahkan sempat tertawa kecil. Hal itu membuat para filsuf sedikit terkejut. Pemimpin mereka mengerutkan kening. "Apa yang lucu?" tanyanya. Abu Nawas menjawab dengan santai. "Aku tertawa karena pertanyaanmu terdengar dalam, tapi sebenarnya keliru sejak awal." Ruangan langsung dipenuhi bisikan. Beberapa orang mulai saling berpandangan. "Keliru? Bagaimana mungkin pertanyaan itu keliru?" Abu Nawas melangkah perlahan ke depan, lalu berkata dengan suara tenang, "Pertanyaanmu berbunyi, siapa yang menciptakan Tuhan? Benar?" Pemimpin itu mengangguk. "Ya." Abu Nawas mengangkat satu jari. "Masalahnya ada di satu kata, menciptakan." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kata itu hanya berlaku untuk sesuatu yang memiliki awal, untuk sesuatu yang diciptakan." Ia memandang para filsuf itu satu persatu. "Namun sejak awal, kalian sudah salah." Abu Nawas berkata dengan lebih dalam, "Kalian menyamakan Tuhan dengan ciptaan, padahal keduanya tidak sama." Ia melangkah sedikit lebih dekat. "Segala sesuatu yang kita lihat, langit, bumi, manusia, semua itu memiliki awal. Dan karena itu, semua itu membutuhkan pencipta." Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan, "Namun Tuhan bukan bagian dari ciptaan." Suasana semakin hening. Abu Nawas melanjutkan, "Tuhan bukan sesuatu yang dimulai, Tuhan adalah yang memulai. Tuhan bukan sesuatu yang diciptakan, Tuhan adalah pencipta." Ia mengangkat tangannya sedikit. "Jika kalian bertanya siapa yang menciptakan Tuhan, itu sama seperti bertanya siapa yang menciptakan awal." Beberapa orang di ruangan mulai terlihat memahami. Namun Abu Nawas belum selesai. Abu Nawas berkata, "Bayangkan kalian berdiri di depan deretan panjang sebuah rantai sebab dan akibat. Setiap hal memiliki penyebab, dan setiap penyebab memiliki penyebab lain." Ia menatap mereka. "Jika rantai itu terus berjalan tanpa awal, maka tidak akan pernah ada sesuatu yang benar-benar terjadi." Ia berhenti, lalu berkata dengan lebih tegas, "Harus ada satu titik yang tidak membutuhkan sebab, yang menjadi awal dari semuanya." Para filsuf mulai terlihat semakin gelisah karena mereka mulai menyadari sesuatu. Jika mereka menolak bahwa ada sesuatu yang tidak memiliki sebab, maka mereka harus menerima bahwa tidak ada awal. Dan jika tidak ada awal, maka tidak ada sekarang. Abu Nawas berkata pelan, "Jadi pertanyaannya bukan siapa menciptakan Tuhan, tapi apakah kalian menerima bahwa harus ada sesuatu yang tidak diciptakan?" Ruangan itu sekarang benar-benar sunyi, tidak ada satupun suara. Abu Nawas melanjutkan dengan suara rendah, "Dan jika kalian menerima itu, maka kalian sebenarnya sudah menerima bahwa Tuhan ada." Pemimpin para filsuf itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Ia mencoba mencari kata-kata, namun tidak ada yang keluar. Orang-orang di ruangan mulai menyadari sesuatu, bahwa perdebatan ini telah mencapai titik di mana logika mereka tidak lagi cukup. Keheningan kali ini berbeda dari sebelumnya. Ini bukan keheningan karena bingung. Ini adalah keheningan karena sadar. Beberapa filsuf mulai menundukkan kepala. Beberapa lainnya hanya diam menatap kosong ke depan. Dan di tengah ruangan, Abu Nawas berdiri dengan tenang, tanpa kesombongan, tanpa keinginan untuk mempermalukan siapapun. Ia berkata pelan, "Tidak semua pertanyaan membawa kita pada kebenaran. Kadang kita harus memperbaiki pertanyaannya terlebih dahulu." Aula istana tetap sunyi, tidak ada yang berbicara. Para filsuf yang tadi datang dengan penuh keyakinan akhirnya memilih diam. Bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka mulai berpikir. Abu Nawas hanya tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kadang kebenaran tidak perlu diteriakkan. Ia cukup dipahami oleh hati yang mau jujur. Hari itu tidak ada pemenang, tidak ada yang dipermalukan. Yang ada hanya satu hal, kesadaran
bahwa dunia ini terlalu teratur untuk terjadi begitu saja. Dan sejak hari itu, orang-orang tidak lagi melihat langit dengan cara yang sama.